Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Jumpa kembali dengan Bu Guru dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 6, pertemuan ke-10. Melanjutkan pertemuan kemarin yang bahas tentang hadis keutamaan memberi. Saat ini kita akan membahas kandungan hadis tentang keutamaan memberi atau membahas tentang penjelasan hadis tentang keutamaan memberi. Anak-anak bisa membuka buku paket halaman 45. Hadis tentang keutamaan memberi menyebutkan bahwa al-yadul ulya khairum minal yadis suflah, yang artinya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksud tangan di atas adalah orang yang memberi atau bersedekah. Sedangkan tangan di bawah adalah orang yang meminta atau peminta-minta. Jadi, hadis tersebut mengajarkan bahwa memberi lebih baik daripada meminta-minta. Senang memberi bantuan ke orang lain adalah akhlak terpuji. Senang memberi hanya dimiliki oleh orang yang mempunyai sifat pemurah. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling pemurah di antara orang-orang yang pemurah. Sifat pemurah juga dimiliki para sahabat Nabi Muhammad SAW. Misalnya Utsman bin Affan. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapat berita bahwa kerajaan Romawi Timur akan menyerang Madinah, beliau menyerahkan 1000 ekor unta, 50 ekor kuda, dan 1000 mata uang emas untuk menghadapi serangan tersebut. Sebagai contoh lain tentang sifat pemurah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau banyak memberi hartanya untuk perjuangan Islam. Beliau juga banyak membeli budak Islam untuk dimerdekakan. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, adalah seorang saudagar kaya yang rela memberikan semua hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan Islam. Orang pemurah selalu memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan, baik diminta maupun tidak. Dalam memberi, perkataannya selalu menyenangkan, tidak dengan kata-kata yang menyakitkan. Manusia dikaruniai sifat iri. Iri merupakan perbuatan yang tercela. Namun, terhadap orang-orang yang pemurah, kita diperbolehkan iri, sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, tidak boleh iri kecuali terhadap dua golongan, yaitu seorang laki-laki yang diberi oleh Allah Al-Quran, lalu dia membacanya sepanjang malam dan siang, dan seorang laki-laki yang diberi harta oleh Allah, kemudian dia menginfakannya sepanjang malam dan siang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Orang pemurah
tidak saja dicintai manusia, tetapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita harus membiasakan diri bersikap pemurah. Di antara cara melatih diri bersikap pemurah adalah: 1. Suka memberi makan atau hadiah kepada pengemis, tetangga, dan teman-teman. 2. Menyadari bahwa harta yang kita miliki adalah amanah Allah yang di dalamnya ada hak orang lain yang harus kita berikan. 3. Meyakini bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, wa khairus shadaqati an dhahri ghina. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang mempunyai kelebihan. Maksudnya, sedekah dari orang yang mempunyai kelebihan lebih utama dibanding orang yang kekurangan. Selanjutnya, wa may yasta'fif yu'iffahullah wa may yastaghni yughnihillah. Yang artinya, siapa saja yang menjaga kehormatan dirinya, niscaya Allah akan menjaganya. Siapa saja yang merasa cukup, Allah akan mencukupkannya. Maksudnya, orang yang baik akan selalu menjaga dirinya dari sikap merasa kurang. Ia akan selalu merasa cukup atas apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Meskipun hidupnya sederhana, ia terima dengan ikhlas. Ia akan menjaga dirinya dan keluarganya agar tidak meminta atau mengemis kepada orang lain. Sikap menjaga diri untuk tidak meminta-minta disebut iffah. Ya, selanjutnya ada tugas dari Bu Guru. Silahkan anak-anak mengerjakan latihan soal yang ada di bab 3 atau di halaman 52 untuk latihan di rumah saja, tidak perlu dikirim. Untuk pertemuan selanjutnya ada ulangan harian, materinya bab 3, hadis tentang keutamaan memberi. Jangan lupa dipelajari di rumah ya anak-anak. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.